Sekarang-Warni, yang dimana Mbak Diana Sekarang-Warni ini adalah salah satu mahasiswa yang sedang menempuh S1 yang sering sekali berkecimpung di organisasi dan saat ini menjabat sebagai koordinator di Green Generation 2024. Mungkin bisa diperkenalkan, Mbak? Oke, mungkin halo semua, aku Riana Soekarnowarni, biasa dipanggil Riana. Aku saat ini mahasiswa semester 2 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini aku juga menjabat sebagai ketua dari Green Generation Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya Kak, mungkin awal mulanya nih berkecimpung di sebuah organisasi kan pastinya perlu persiapan yang matang. Kira persiapannya apa nih? Oke, mungkin kalau persiapan bakalan cerita tentang ini juga ya, latar belakang aku ikut organisasi gitu. Mungkin khususnya di Green Generation, kan waktu itu aku gabungnya semasa pandemi COVID. Nah itu buat selingan juga nyari kesibukan, kan dia agak gabut lah waktu COVID. Waktu itu terus kemudian dapat info dari grup angkatan waktu itu, dan ada organisasi tentang lingkungan yang baru open recruitment, terus akhirnya boleh deh coba-coba tentang lingkungan, siapa tahu ada minat lebih ke sana kayak gitu. Itu yang barengan aku di angkatanku, maksudnya itu ada teman dari kelas lain juga yang sama-sama gabung di Green Generation gitu. Jadi ada temannya. Instagramnya dan sebagainya itu kegiatan itu cukup berkaitan dengan lingkungan dan itu pastinya kan cukup padat ya pasti persiapannya itu. Mungkin gimana tuh persiapannya? Mungkin kalau di Green Generation kita nyebut GG itu buat nyiapin suatu proker atau kegiatan aksi lingkungan itu kan tentunya di GG ada kayak macam-macam divisi gitu yang saling ngebantu, saling support gitu. Kalau di GG sendiri itu ada namanya divisi 3P tentang pengelolaan, pelestarian, sama pencegahan kerusakan lingkungan. Nah divisi ini khususnya yang bikin kegiatan-kegiatan tentang aksi lingkungan, contohnya kayak beach clean up gitu, kayak bersih-bersih pantai gitu. Terus juga ada kegiatan penanaman juga yang pernah kita lakuin. Dan untuk proses nyiapin kegiatannya ya tentunya mungkin biasanya hamil 1 bulan atau mungkin paling cepat hamil 2 minggu kegiatan gitu kita nyiapin, mulai dari survei, terus juga mulai nyiapin konsep kegiatannya, apakah kolaborasi ataupun internal dari GGD sendiri gitu. Keanggotaannya ini terdiri dari SMA dan kuliah gitu ya Pak? 16 tahun sampai 21 tahun. Tapi itu kan mungkin dari segi rentang usia itu kan kelihatan sekali gitu kan. Mungkin dari yang 21 tahun sampai 17 tahun itu kan mungkin ada rasa takut atau seperti apa, mungkin apa ya, karena ada yang lebih tua itu sempat kerasa seperti itu tidak? Ya, aku sempat dapat beberapa apa ya, kayak kalau kesah dari anggota-anggota lainnya, anggota-anggota GG tentang kayak masih takut nih ngobrol sama mas ini atau mbak ini karena udah kuliah gitu, sedangkan dirinya masih di SMA kelas 10 gitu. Tapi kita ngebudayain sehumble mungkin, seramah mungkin, jadi satu sama lain juga apa ya, berusaha mendekatkan diri gitu. Jadi tentunya kayak takut nanti salah omong atau salah tindak aku ketika berhadapan langsung sama kayak yang lebih tua gitu, saya kayak kakak tingkat atau apa, ketika ngerjain proker gitu kan otomatis ya pasti pengalaman mereka mungkin lebih banyak gitu ya. Berusaha saling menghormati aja. Mungkin kan sebagai koordinator itu kan pasti ada kalanya untuk tampil ya pasti di depan untuk mungkin apa ya, mungkin memberikan sambutan atau mungkin apa ya, mengkoordinasi orang yang mungkin nggak sedikit gitu. Gimana sih caranya biar tampil di depan umum gitu lah ya. Ya awalnya pun masih malu-malu ya, awalnya kayak gimana nih sambutan di depan teman-teman yang lain, apalagi kalau misalnya GG baru ada kegiatan sama pihak luar gitu kan, otomatis takut salah ngomong atau gimana gitu. Pokoknya
masih belibet lah kadang ngomongnya, cuman karena memang ya memang ada keinginan buat bisa belajar sambutan, terus belajar lebih pede kayak gitu ya, sampai akhirnya ini sih udah mulai terbiasa harus ngomong apa aja kalau misalnya di sambutan. Terus kalau misal diminta koordinasi banyak orang gitu ya tentunya ini sih ya jelas persiapan harus matang, terus sama harus tahu kegiatannya itu mau ngapain dan ngelibatin siapa aja gitu. Aku sendiri maksudnya manfaatin teman-teman lainnya buat bisa bareng-bareng ngerjain gitu kegiatan gitu, jadi koordinasinya tetap bareng-bareng. Berarti intinya harus walaupun ada satu kepartian itu bareng-bareng gitu ya. Berarti kan ini posisi masih apa ya, mungkin masih ada lebih tua nih. Dan kamu dan mungkin Mbaknya sendiri juga posisinya itu juga lebih tinggi gitu. Nah itu apakah ada rasa takut untuk mungkin apa ya, ada kalanya kita kan bagi porsi untuk anggota ini kamu melakukan ini, melakukan itu, dan itu ada rasa gak enak atau gimana gitu ya? Ya pasti ada rasa nggak enak, kayak kesannya nyuruh yang lebih tua kayak gitu, tapi padahal memang kita sendiri juga ada kewajiban buat ngerjain suatu hal gitu kan. Cuman ya kembali lagi tetap dengan sopan juga, kayak minta tolong, terus juga mungkin ya permisi dulu sebelum minta tolong buat kerjain suatu hal kayak gitu. Tapi ya untungnya aja kayak di GG pun juga paham kalau misal memang apa yang mereka harus kerjakan tuh ya harus dikerjakan, walaupun itu misalnya yang nyuruh lebih muda atau bahkan yang nyuruh lebih tua gitu. Tapi jadi masing-masing dari kita paham sama posisi kita dan juga tanggung jawab kita gitu. Dari GG sendiri tuh mungkin di bawah naungan apakah suatu dinas atau mungkin yayasan itu? Kalau GG sendiri tuh di bawah naungan yayasannya itu namanya Green Generation Indonesia. Itu kita sifatnya NGO, jadi tidak terikat sama pemerintahan manapun gitu. Mungkin kan pasti masyarakat luar itu kan tidak selamanya terbuka, apalagi lingkungan gitu kan. Itu mungkin cara pendekatannya bagaimana, apalagi kan Mbak Rena sini kan juga istilahnya kan mengkoordinator, mungkin jadi penghubung antar masyarakat sama koordinasinya itu bagaimana? Ya buat ini ya buat menumbuhkan kesadaran masyarakat gitu ya, terkait lingkungan gitu. Ya mungkin salah satunya dengan edukasi waktu kita kegiatan langsung itu. Kadang beberapa ada masyarakat yang memang tertarik sama kegiatan kita, dan di saat itu kayak yang waktu yang pas buat kita sekaligus ngasih edukasi ke masyarakat tentang misalnya tentang pengelolaan sampah, pemilahan sampah juga kayak gitu. Kita mulai edukasi sedikit demi sedikit ke masyarakat dengan cara ya tentunya nggak langsung yang dikumpulkan di satu tempat, karena kayak agak bosan ya kalau misal dikumpulin di satu tempat terus kita cuma sosialisasi gitu. Nah kita coba kayak praktek langsung, kita bersihin bersih sampahnya itu di area yang memang dekat dari masyarakat. Jadi harapannya bisa meningkatkan keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Terus juga terus selain masyarakat juga kita ada pendekatan ke anak-anak sekolah gitu. Jadi kita di tahun ini ada program GG Goes to School, jadi kita ada sosialisasi tentang lingkungan hidup itu ke sekolah-sekolah adiwiyata, dan juga rencananya mau ngebentuk kayak kader GG di sekolah tersebut gitu. Oh berarti punya komunitas khusus untuk di sekolah gitu ya? Iya, tahun ini baru mau nyoba mau ngebangun komunitas. Kadernya ini pun juga mungkin rentang masa kerjanya mungkin selama 1 tahun gitu ya. Jadi kita juga sambil memantau dari GGDI sendiri kayak progresnya gimana, apakah di sekolah ini mulai terbentuk budaya lingkungan, dan juga siswa-siswa yang peduli lingkungan apa belum kayak gitu. Kalau misal memang sudah terbentuk ya mungkin di kemudian hari kita bakalan perluas lagi ke sekolah-sekolah yang lain gitu. Itu
intinya tetap ada pemantauan dan tindak lebih lanjut, kayak mungkin kita libatin di project-project kita ataupun kita bimbing buat bikin project sendiri, lingkupnya di sekolah aja gitu. Ya mungkin tadi kan disebutkan juga ya, ini udah mulai memang udah interaksi dengan masyarakat itu ya, dan apalagi mau bentar lagi mau memperlebar lagi ke sekolah gitu kan. Nah pastinya kan ada sebuah perbedaan pendekatannya antara mungkin dari orang tua yang mungkin ya mungkin butuh aware juga, dan sama anak-anak kecil yang mungkin ya masih apa sih itu kayak gitu. Itu gimana itu? Ya mungkin kalau ke masyarakat sendiri ini sih memang pendekatannya agak mungkin bisa lebih keras lagi, bukan keras, maksudnya lebih terstruktur juga pendekatannya, ngebangun dari permasalahan apa yang ada di tempat mereka tinggal gitu. Kadang kan berangkat dari situ masyarakat mungkin bisa jauh lebih paham dan lebih ngena lah istilahnya tentang apa permasalahan yang mau coba kita angkat gitu. Mungkin dari itu sih. Terus kalau misal pendekatan buat ke anak sekolah, mungkin kita bisa ngenalin dari budaya-budaya lingkungan, kayak misalnya nggak buang sampah sembarangan, terus juga mengurangi sampah plastik. Pokoknya pada intinya mendidik anak-anak biar seminimal mungkin nggak pakai plastik, terus minimal mungkin udah mulai tahu lah tentang lingkungan tuh gimana ke depannya, atau mulai tahu tentang budaya-budaya lingkungan yang mendukung keberlanjutan juga. Karena kan ya kalau ngomong lebih jauh lagi, pastinya kita semua kan butuh kehidupan yang terus berlanjut lagi, sedangkan bumi juga semakin tua, jadi kita perlu kasih pemahaman bahwasannya sekarang kan juga ada perubahan iklim gitu. Nah, mungkin kayak mulai dimasukkan sedikit demi sedikit gitu ke anak-anak usia dini, biar mereka juga nggak terlalu jauh dari kata lingkungan hidup gitu. Oke, mungkin untuk mencapai sebuah posisi koordinator, apalagi ini itu organisasi non pemerintah gitu kan ya, itu kan pasti bebannya berat banget ya. Mungkin apakah ada sebuah mungkin pengalaman yang membuat untuk berani aku jadi koordinator gitu. Mungkin apakah ada mbak? Buat pengalamannya mungkin ya pengalamannya aku bentuk dari SMA ya, semasa SMA gitu. Mungkin dari Azra sendiri juga tahu kalau misal waktu SMA dulu aku sendiri pernah jadi ketua dari tim debatnya SMA kita, terus juga pernah megang juga di event debatnya Tirto juga waktu itu. Nah, mungkin pengalaman dari situ juga yang bikin aku lebih percaya buat mengambil tanggung jawab ini, dan juga tentunya kan ya kesiapsiagaan aku, terus ya rasa ingin belajar juga tentunya yang bikin aku berani buat ambil posisi ini. Mungkin dari debat ini ada sedikit kontribusi mungkin dari segi komunikasi itu bagaimana gitu mungkin? Ya mungkin ini sih, dari debat sendiri itu justru ngebentuk karakter aku yang malah bisa lebih kayak lebih percaya diri buat menginfluenskan tentang kesadaran lingkungan gitu loh. Jadi kayak dengan modal debat yang aku punya dari SMA, terus aku lanjutkan di organisasi tentang lingkungan, justru malah bisa ngedorong lingkungan ini bisa lebih dikenal lagi ke masyarakat umum gitu, dengan pembawaan debat yang mungkin ya pasti kan banyak materi-materi debat yang bisa disampaikan, apalagi tentang public speaking yang bisa diterapkan waktu kita kampanye lingkungan. Mungkin sedikit informasi ya teman-teman ya, ini Mbak Riana ini dulu itu juara debat bahasa Inggris gitu ya, tingkat nasional gitu, dan mungkin ya kemampuan public speakingnya juga tidak dilakukan lagi gitu ya. Dan mungkin menuju dengan pertanyaan terakhir nih, kira-kira apakah orang tua itu nggak sih, kira-kira aku pengen sempat cerita nggak mungkin ya, ibu bapak mungkin aku mau ambil ini, terus mungkin ada debat sekarang juga. Ya tentu
Tentunya ya alhamdulillah sampai sekarang bapak sama ibu aku juga masih mendukung kegiatan-kegiatan aku dan juga support terus setiap kegiatan atau program yang baru kerjain kayak gitu. Terus juga ya intinya juga nggak ada batasan sih buat eksplor suatu hal gitu. Itu juga alhamdulillah banget bisa terus terus berkarya lah istilahnya buat Gigi sendiri ataupun buat pribadi aku biar bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Pastinya kan ada beberapa teman-teman kita yang mungkin masih takut nih buat join organisasi gitu kan, apalagi belum ada istilahnya background apapun gitu. Mungkin ada sedikit gitu mungkin tips mungkin gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai join organisasi atau mau sekedar coba-coba gitu, mungkin tipsnya ini sih, kuatin komitmen gabung kalian. Misal kalian mau gabung itu dengan alasan apa, itu lebih diperkuat dan diperjelas juga, karena kalau semisal nggak jelas komitmen kalian di awal, ya mungkin di tengah-tengah kepengurusan bakalan berpikir untuk mengundurkan diri dan sebagainya gitu. Tapi kalau kalian komitmen di awalnya udah jelas, tapi mungkin di tengah perjalanan ada rasa capek atau mungkin kok jadinya gini, mungkin kalian bisa ingat-ingat lagi tentang komitmen kalian di awal. Itu bakalan membantu banget, karena jujur aku sendiri pun juga kayak gitu, kadang merasa kok jadi banyak banget ya kayak kerjaannya gitu, tapi lagi-lagi diingat-ingat tentang komitmen di awal, kenapa kok mau join ini join itu gitu. Tentunya kan pasti ada manfaat yang memang kita cari ya dari organisasi tersebut. Mulai di tentang rasa tanggung jawab gitu, kita semakin dewasa kan juga semakin melatih tanggung jawab ya tentang apapun yang kita kerjakan gitu. Bisa mungkin kita lakukan dengan maksimal dan juga penuh maksimal itu sih, dengan maksimal juga. Terus habis itu intinya ini kerjasama sama teman satu sama lain gitu. Kalau misal mau daftar organisasi gitu ya, kita lihat juga lingkungan organisasinya tuh gimana, apakah yang memang sesuai dengan kita atau mungkin memang belum sesuai ya. Kadang kan bisa organisasi kan bisa bikin mut-mutan ya, kayak kok lingkungannya nggak enak atau lingkungannya ternyata kok seru banget. Nah, itu ini sih bisa kita lihat sebelum jalan daftar organisasi tersebut. Tips bagi kamu tuh gitu gimana ya, mungkin kan ada kalanya mungkin makin naik turun gitu kan, apalagi kan udah kuliah pulang sore tambah kelompok pasti kan capek gitu. Ya, kalau aku sendiri kadang jalan-jalan kaki gitu, muterin kampus atau sekedar makan sama teman terdekat kayak gitu, makan bareng gitu. Itu pun udah naikin mood kok, buat sesederhana itu aja sebenarnya naikin mood. Sama mungkin jauh-jauh lah sama hal negatif yang orang katain, atau ya mungkin nggak usah dipikir terlalu dalam. Ya mungkin terima kasih ya Mbak Lia mungkin sudah berbagi nih sama kita semua untuk gimana caranya ilmu sampai mungkin mendapat sedikit inspirasi untuk bisa menjaga lingkungan gitu ya. Dan mungkin segitu saja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.